Kita sudah punya undang-undang penyandang disabilitas sejak sekian tahun silam. Ini penanda bahwa negara kita tahu persis, paham betul akan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan, alias penyandang disabilitas. Namun pada saat yang sama kita juga harus bersepakat bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, siapapun yang melakukan kejahatan, siapapun yang melakukan pidana, termasuk penyandang disabilitas, mereka tetap harus bertanggung jawab secara pidana. Tinggal lagi bagaimana bentuk pertanggungjawaban itu harus dilakukan. Kalimat-kalimat ini sengaja saya ucapkan sedini mungkin sebagai respon saya terhadap polemik di seputar kasus kabarnya telah terjadi serangkaian ruda paksa yang dilakukan oleh seorang warga penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat. Apakah benar-benar terjadi ataukah itu cerita palsu belaka? Biarkan polisi yang melakukan investigasi. Biarkan otoritas penegakan hukum menentukan kepastiannya tentang pidana atau tidaknya peristiwa yang disebut-sebut berlangsung berulang kali itu. Namun mari kita sepakati bahwa sesungguhnya tidak cukup bagi kita untuk kita tinjau semata-mata dari aktivitas fisik belaka. Maaf, misalnya ada penetrasi dari satu alat kelamin ke alat kelamin lainnya. Tidak cukup bagi kita meninjau tentang ruda paksa hanya dari aspek itu. Kita pahami sebagai sebuah bentuk aktivitas seks yang didahului atau disertai dengan adanya paksaan. Pelaku berkehendak bagi terjadinya sementara korban tidak menginginkan adanya kontak demikian rupa. Sehingga ketika keinginan atau kehendak atau hasrat untuk melakukan kontak hanya datang dari satu pihak, namun tidak disertai dengan persetujuan dari pihak lain, maka sah sudah. Ini sesungguhnya merupakan bentuk kontak yang non-konsensual. Saya ulangi, ini merupakan bentuk aktivitas yang non-konsensual. Dan ketika aktivitas sudah berlangsung secara non-konsensual, alias tidak disertai dengan persetujuan dari kedua belah pihak, maka catat baik-baik. Ini merupakan kekerasan. Ini merupakan kejahatan. Sehingga ketika terjadi penetrasi dari alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita tanpa disertai persetujuan kedua belah pihak, maka ini pun bisa disebut sebagai ruda paksa atau populer dikenal pula dengan sebutan dengan kata lain, esensi atau intisari dari bukan pada kontak fisiknya belaka, tapi pada kondisi batin, pada sikap mental, terutama pada pihak yang berada pada posisi korban. Ketika dia tidak berkehendak, ketika dia tidak berkeinginan, ketika dia tidak berhasrat, ketika dia tidak memberikan persetujuan bagi adanya kontak, namun kontak tetap harus berlangsung, maka dia adalah korban. Dengan pemahaman semacam ini, maka semoga kita sekarang punya keinsafan bahwa siapapun yang masih waras akan bisa menggunakan siasat psikologis untuk memaksa, untuk mengancam, untuk mengintimidasi pihak lain agar bersedia memenuhi hasrat bejat. Tentu saja, siasat psikologis itu tidak melulu berupa kekerasan atau ancaman atau intimidasi atau paksaan atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Tidak mutlak seperti itu. Bujuk rayu, iming-iming atau diistilahkan sebagai grooming behavior juga acap digunakan oleh pelaku untuk membuat korban terlena. Korban tidak tersadar bahwa sesungguhnya dia sedang dimangsa secara. Jadi kita ringkas, pelaku kejahatan termasuk pelaku ruda paksa bisa menggunakan dua modus. Modus pertama adalah kekerasan yang membuat korban merasa terancam, yang membuat korban merasa takut, atau modus yang kedua, yaitu grooming behavior yang membuat korban terlena, yang membuat korban terpukau, membuat dirinya merasa terlindungi, dan perasaan-perasaan positif lainnya. Terlepas apapun modus yang digunakan, kekerasankah itu, ataukah bujuk rayu alias grooming behavior-kah itu, mari kita sepakati bahwa ini adalah modus-modus jahat yang bisa digunakan atau dilakukan oleh siapapun untuk memangsa korban, untuk menjadikan korban sebagai target eksploitasi. Alhasil, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap saudara-saudara penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas yang masih bisa berpikiran waras,
yang bisa menerapkan siasat-siasat psikologis, yang bisa merancang manipulasi, rekayasa, atau sejenisnya terhadap calon korban, maka sesungguhnya penyandang disabilitas semacam ini pun bisa saja berubah status menjadi pelaku kejahatan. Saudara-saudara kita yang tidak memiliki kelengkapan bagian tubuh, misalnya tidak memiliki tangan, tapi sepanjang dia memiliki kesanggupan atau kecerdasan untuk melakukan manipulasi psikologis terhadap targetnya, sekali lagi, manipulasi bisa berupa kekerasan, maupun manipulasi berupa grooming behavior, mungkin saja menjadi pelaku. Oleh karena itu, mari kita fair. Sekali lagi, seluruh warga negara, saya dan Anda semua tanpa kecuali, punya kedudukan sama di hadapan hukum. Saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan atau menyandang disabilitas pun sama kedudukannya dengan kita. Ketika kita semua melakukan pelanggaran hukum, terlebih melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya pelaku harus diposisikan pada tempat yang istimewa. Istimewa tanda petik. Karena kalau kita bersepakat bahwa kekerasan merupakan kejahatan serius, maka pelakunya juga harus disikapi secara hukum secara serius.